Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan Agus setelah sidang perdana kemarin, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Agus, yakni Bapak Ainuddin. Selamat siang, Pak Ainuddin. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Ainuddin ini sempat mengeluhkan terkait dengan fasilitas, katanya tidak sesuai. Sebenarnya apa yang dijanjikan, fasilitasnya seperti apa, dan realitanya seperti apa, Pak? Silakan. Jadi apa yang sudah diberitakan terlebih dahulu, itu dari awal kami minta supaya tetap dilakukan penahanan di rumah. Karena tidak sesuai, belum melakukan asesmen. Asesmen yang dimaksudkan di sini itu adalah segala upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas. Nah, tentunya kami selaku lawyer juga harus diberikan kesempatan untuk melihat secara bersama. Tapi persoalan itu kan tidak dilakukan. Pertama yang datang ke sana itu adalah dari pihak kejaksaan, kepolisian, dan juga dari KDD. Nah, KDD ini saya melihatnya tidak berpihak kepada disabilitas. Justru apa yang dijanjikan itu adalah tidak benar semua. Seperti apa yang disampaikan bahasanya si Agus kemarin di persidangan itu bohong. Dan mohon maaf, dia tidak memakai yaitu pendamping profesional sebagaimana yang disebutkan. Itu kan dia pakai tamping. Dia tidak mempunyai keilmuan di bidang untuk mengasuh, melihat atau juga menjamin kebutuhan disabilitas. Dan itu bisa terbukti kemarin pada waktu di persidangan, justru orang yang dimaksudkan tadi itu pendamping itu tidak dihadirkan di persidangan pengadilan untuk menemani si Agus. Justru ada dari pihak sosial. Nah, sampai sejauh manakah rasa kemanusiaan itu? Masa setiap dia melakukan sesuatu yang bentuknya, mohon maaf pribadi, siapa ini? Baik. Itu. Jadi banyak kekurangan yang Baik, mesti Pak. harus dipenuhi itu sesuai dengan undang-undang disabilitas itu. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak, ini kan kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasanya Agus ini kerap mengeluhkan berbagai penyakit selama berada di tahanan. Badannya tuh kok. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini faktanya seperti apa? Benar, Penyakit-penyakit apa saja yang kemudian itu muncul, Pak? badannya sudah gatal-gatal semua tuh. Baik, tetapi untuk pendamping yang tadi sempat Anda singgung, mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Ainuddin, terkait dengan pendamping tersebut? Pendampingnya itu adalah tamping, yaitu yang statusnya ya tahanan juga atau napi yang ada di sana gitu loh. Itu bukan pendamping yang profesional, tapi itu adalah tamping. Mestinya dari dinas sosial atau dinas terkait yang mempunyai kompetensi. Nah sekarang pada waktu persidangan kemarin, mohon maaf, dari jaksa penuntut umum dari jauh sebelumnya dikhawatirkan supaya kalau kemudian si Agus ini mau ke toilet, mau apa, ada ibunya yang mendampingi. Ini kan nggak profesional. Ternyata tiba-tiba ada orang sosial dari kantor sosial yang datang di sana untuk mendampingi. Siapa dia? Dia kan tidak kenal sebelumnya. Kok tiba-tiba hadir di sana? Yang namanya pendamping, dia harus melakukan komunikasi terlebih dahulu supaya dia kenal, ada kenyamanan. Dan ini tidak dilakukan semua. Acak-acakan ini. Nggak benar apa yang dilakukan itu. Nah kalau nafsu untuk menahan orang, silahkan, tetapi harus fasilitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan diam kalau seperti ini. Dan itulah yang membuat ibunya menjadi stres dengan keadaan yang seperti itu. Karena ibunya ini dari kecil mengasuh anaknya. Terlepas dari apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Baik, Pak. Nanti ini kita buktikan di persidangan pengadilan benar apa tidaknya kan gitu. Oke, baik Pak, ini kan kalau kita lihat ada berbagai spekulasi begitu ya, ataupun kemudian juga tanggapan ini muncul ya. Kalau misalkan tidak ada penjara yang nyaman, ini tanggapannya sendiri seperti apa, Pak?
Saya Pak kurang dengar ya Ainudin. Mbak ya. Pak, Ya. ini dari Komisi Disabilitas itu mengatakan Halo? bahwa tidak ada penjara yang nyaman, Pak. Tanggapan dari tim kuasa hukum dan juga dari Agus sendiri seperti apa kalau ada pernyataan tersebut? Mbak, saya kasih tahu, yang namanya nyaman dimanapun kita, itu pasti ada rasa kenyamanan walaupun di dalam penjara. Kalau difasilitasi, ya, merasa nyaman dimanapun kita berada. Tapi batinnya itu karena dia melihat apa yang sudah dijanjikan. Kalau yang itu kan mestinya KDD ikut serta. KDD ini kan dia harus berpihak kepada disabilitas. Kalau ada yang seperti itu kan berkonsultasi kepada kami juga. Bukan kemudian dia berdiri sendiri. Ini seolah-olah dia nafsu untuk menahan orang itu, KDD itu. Nggak benar itu. Oke. Baik Pak Ainudin, kemudian ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Ya kami sudah melakukan permohonan pengalihan status penahanan. Yaitu penahanan rumah. Mudah-mudahan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mendengarkan dan juga bisa melihat secara utuh langsung. Di media sosial sekarang sudah beredar bagaimana si Agus ini gosok-gosok semua badannya karena gatal. Kan dia tidak sama dengan kita, itu namanya kenyamanan juga. Kalau kita ini mohon maaf, gatal kita punya hidung bisa kita garuk. Dan terus kemudian dia mau garuk kemana? Dia minta di mana? Iya, Orangnya baik, kan Pak. tidak selalu standby di sana, itu maksud kami. Jangan cuma hanya Pak mengatakan Ainudin, bahwa terima sel itu kasih. tidak pernah Ya. ada yang nyaman. Saya nyaman. Baik Pak. Ya, baik Pak Ainudin, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Harapan kami juga semoga kasus ini mendapati titik terang begitu ya, baik untuk kedua belah pihak. Terima kasih sudah bergabung dan sehat selalu Pak.